Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bersama keluarga di rumah ataupun dimanapun berada. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Di minggu lalu anak-anak Ustaz semuanya sudah belajar tentang tekanan pada zat padat ya. Nah, tekanan pada zat padat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran belajar tentang tekanan pada zat cair. Nah, di mana anak Ustaz melihat zat cair banyak sekali ya. Ada di sungai, ya, di laut, ya, di mana lagi? Di rumah ada nggak? Ada, di bak mandi, ya kan? Di dalam gelas dan lain sebagainya. Nah, baiklah anak Ustadz. Nah, apa yang terjadi? Apakah ada tekanan pada zat cair? Tentu saja ada. Nah, itu dia ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran di hari ini, kita review sebentar ya pembelajaran yang minggu lalu. Kita persepsi sebentar ya. Ustadz semuanya. Nah, ini adalah soal minggu lalu ya, tentang tekanan zat padat. Ustaz ambil untuk mempersingkat waktu soal nomor 3. Nah, benda mempunyai massa 100 kg. Nah, jadi anak Ustaz biasakan kita membuat diketahui ya. Jadi nanti bisa kita buat diketahui 100 kg ini lambang dari apa? Iya, bagus sekali. Lambang dari massa, Masya Allah ya. Maka massa M adalah 100 kilogram dengan luas bidang tekan 5000 cm pangkat 2. Apa ini luas bidang tekan? Iya, bagus sekali Masya Allah. A ya, lambangnya adalah A. Luas bidang tekan atau luas penampangnya 500 cm kuadrat. Ini pangkat 2 ya, nah Ustadz ya. Coba Ustaz ubah dulu. Bisa enggak ya? Pangkat 2. Nah, ya enggak apa-apa lah Ustaz ya. Penting Ustaz tahu ya itu CM pangkat 2 ya Ustaz ya. Nah, kita lanjutkan. Berarti ini A ya. Bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2 ya, percepatan gravitasi apa lambangnya nak Ustaz? Iya, benar sekali. G ya. G kecil gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, tekanan yang terjadi titik-titik Newton per meter pangkat 2. Nah, boleh Ustaz ganti misalnya Newton per meter pangkat 2 ini dengan Pascal, boleh nggak? Boleh ya. Karena Newton per meter pangkat 2 itu sama dengan Pascal. Bisa Ustaz ganti ya. Atau Pascal ya. Pascal atau PA boleh ya. Atau ada yang buat PA ya, lambangnya ada N per M pangkat 2, atau yang buat ada Pascal atau PA. Di mana Pascal atau PA ini sudah dalam SI, diminta dalam Newton per meter pangkat 2. Nah, jadi anak Ustaz, lihat satuan-satuannya nanti kita harus konversi dulu jika satuannya berbeda. Newton ini berarti dia dalam kilogram ya. Artinya 100 kilogram sudah pas, tidak perlu diubah lagi. Dengan luas penampang tekan 5000 cm kuadrat. Nah, ini dalam satuan cm kuadrat ya anak Ustaz ya. Nah, jadi harus dikonversi nanti. Ubah kemana? Lihat satuannya. Pascal itu Newton per meter pangkat 2. Berarti ke meter pangkat 2. Dari centimeter ke meter pangkat 2. Tangganya naik atau turun. Masih ingat ya? Ini pelajaran SD, pelajaran dasar. Iya, benar sekali. Kita mulai dari kilometer, hektometer, apalagi dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada berapa tangga semuanya? Ada 7 ya. Kita ulang ya. Kilometer,
hektometer, dekameter, apalagi? Nah, meter, apalagi desimeter, sentimeter, dan meter. Nah, jika turun dikali, jika naik dibagi. Nah, dari sentimeter ke meter naik atau turun? Naik berapa tangga? 2 tangga. Nah, 1 tangga dibagi berapa kalau naik? Dibagi 100. Kenapa 100? Karena ini sentimeter pangkat 2. Kalau dia tidak pangkat 2, kalau dia sentimeter aja, berarti dia hanya dibagi 10 atau dikali 10. Karena dia pangkat 2, dia dibagi atau dikali 100. Masih ingat ya anak Ustadz ya? Nah, bagaimana cara menjawabnya secara umum? Ustadz sudah mengambil sampel salah satu jawaban teman kalian yang insya Allah jawabannya benar ya. Fadol. Nah, ini dia. Ustaz ambil dari Nanda Sadik Fikri dari kelas 8C ya. Jadi nanti untuk anak Ustadz yang jawabannya sudah benar, alhamdulillah. Bagi yang jawabannya masih salah ya, segera di follow up dan diperbaiki. Jika belum paham juga, silakan tanya kepada temannya. Ya. Jika belum paham juga lagi, silakan tanya kepada orang tuanya. Jika juga belum paham juga lagi, tanya sama guru semana ya. Jika belum paham juga gimana Ustadz? Cari referensi yang lain. Apakah melalui YouTube ya, melalui Google dan lain-lain. Banyak cara kita menuntut ilmu anak Ustadz ya di zaman yang blended learning ini. Di abad 21 ini banyak sekali cara kita belajar. Tinggal anak Ustadz semua rajin saja insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah benar, buat diketahuinya sudah benar ya. M, G, A ini sudah benar ya. Jadi lambang-lambang yang ada dalam ilmu sains sesuai dengan pelajaran bab kita hari ini, anak Ustadz harus tepat. Ya, tidak boleh tidak tepat. Nah, jadi jika lambang massa itu M kecil, ya itu harus dipahami M kecil. Jangan diganti-ganti supaya mudah untuk memahaminya. Luas bidang tekan, kemarin kita udah belajar ya, apa luas penampang atau luas bidang tekan, luas bidangnya atau luas penampang itu sama ya. Ya, A lambangnya ya. Sehingga dengan lambang-lambang yang telah dibuat, anak Ustadz kan sudah hafal rumus-rumusnya. Sehingga tinggal nanti masukkan ke dalam rumus ya. Nah, selanjutnya Bang Sadik membuat diketahui ya. Nah, diketahui tekanan P. Ditanya ya, ditanya tekanan P ya, benar, diketahuinya sudah benar, ditanya yang sudah benar, ini udah ada nilai ya Ustadz. Nah ya, jadi mulai hari ini Ustadz ingatkan kembali, jika soalnya berbentuk soal cerita dan memiliki diketahui ditanya, kalau anak Ustadz buat diketahui saja itu sudah ada nilainya anak Ustadz. Berapa nilainya Ustadz? Ya, nilainya ada. Nah, jika nilainya 10 satu soal, maka ya diketahui ini nilainya ada 2 atau 3 ya. Ditanya ini misalnya diketahui Ustaz kasih nilai 3, ditanya Ustaz kasih nilai 2, sudah 5 kan? Berarti 5 lagi ini nanti jawabannya jika benar. Nah, jadi anak Ustadz jangan khawatir untuk pelajaran sains ya, khususnya dengan pelajaran Ustadz. Jika anak Ustadz membuat diketahui ditanya sudah benar, itu sudah ada poinnya. Apalagi menjawabnya sampai tuntas ya, kan nilainya maksimal. Nah, kita lanjutkan ya Ustadz ya. Nah, ditanya tadi apa? P ya. Ini boleh buat W duluan, boleh, nggak masalah ya. Sesuai dengan rumus yang ditanya kan P. Langsung buat P sama dengan F dibagi dengan A, boleh ya. Apakah anak Ustadz masih ingat makna dari rumus P sama dengan F bagi A? Ingat ya, kita ulang sebentar. P berbanding atau sebanding dengan, berbanding lurus dengan gaya, dan antara P dengan A berbanding terbalik ya. Nah, jika P-nya besar maka A-nya kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. P sama dengan F dibagi dengan A. P sama dengan 1000 Newton dibagi dengan 500 cm pangkat 2. Kan sudah ada nilainya, nah Ustadz kan tinggal masukkan aja kan. Nah, F di sini nggak ada Ustadz.
Kenapa tiba-tiba ada 1000 Newton? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ini adalah pelajaran tentang gaya di semester sebelumnya. Nah, Ustadz ya, masih ingatkah kalian tentang gaya berat? Apa rumusnya? Ini yang dibuat Ananda atau teman kalian Sadik ya. W sama dengan M dikali dengan G. Benar sekali. Gaya berat mencarinya hasil kali antara massa dengan gravitasi. Nilai gravitasi jika tidak diketahui dalam soal, anak-anak UTA semua harus sudah hafal. Ya, yaitu G nilainya 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, kita kalikan saja. M-nya 100 kg dikali dengan 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 1000 Newton. Ya, ingat Newton ini dalam SI. Jika masanya dalam gram, ubah dulu ke kilogram. Tapi pada soal ini, anak Ustadz, masanya sudah kilogram, jadi tidak perlu dikonversi atau ubah lagi, ya. Nah, sudah dapatlah W sama dengan 100 Newton. Ustadz, itu kan rumusnya P sama dengan F dibagi dengan A. Kok tiba-tiba nilai F itu kok sama ya dengan nilai W? Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi tenang Ustadz, F ini ya kan gaya, ya bahasa Inggrisnya force, ya force tulisannya. W ini gaya juga, gaya apa? Gaya berat. Bahasa Inggris berat apa? Weight, maka lambangnya W, ya. Nah, jadi gaya itu kan macam-macam jenisnya. Ya, ada gaya dorong, ya, gaya berat, ya. Yang sama-sama satuannya adalah Newton. Oleh sebab itu, nilai F di sini sama dengan nilai W. Karena di sini adalah kita bahas tentang gaya berat, seperti itu, ya. Paham ya? Nah, kalau belum paham, nanti silakan hubungi teman atau hubungi Ustadz untuk bertanya, ya. Fadhol. Baik, kita lanjutkan. Nah, Ustadz, setelah itu kita masukkan tadi nilainya ya, 1000 Newton per atau dibagi ya, per itu dibagi dengan 5000 cm pangkat 2. Ustadz, ini tiba-tiba kenapa 0,5? Tadi sini 5000, ini 0,5. Seperti tadi, kita telah mengkonversinya. Kita telah mengkonversinya dari cm pangkat 2 ke meter pangkat 2. Kenapa harus diubah-ubah Ustadz? Nah, dalam matematika seperti itu. Jika antum tidak ubah maka salah, karena satuannya adalah Newton per, yang diminta Newton per meter pangkat 2. Ini dalam SI, ya. Jadi jika cm pangkat 2 ini tidak dalam SI. Dia SI-nya apa? Kalau dia panjang. Meter. Masih ingat kan kelas 7? Pamawa suku Inju, panjang masa waktu pamawa. Panjang masa waktu suhu, kuat arus, intensitas cahaya dan jumlah zat. Panjang apa satuan dalam SI? Meter. Nah, jika dia di sini cm, ubah ke meter dulu. Sesuai dengan apa yang diminta, ya. Nah. Baiklah anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Kenapa hasilnya 0,5? Ya, 5000 ini dibagi dengan berapa? 10.000 Ustaz bilang. Kenapa 10.000 Ustaz? Ya, ini bisa ya kira-kira Ustaz coba untuk ya menulisnya. Bisa nggak kira-kira ya? Kita coba ya. Sepertinya ini berbeda ya. Nah, baiklah Ustaz. Ini tampilan PowerPoint-nya ini berbeda ya. Jadi Ustadz langsung saja ya jelaskan. Nah, jadi 5000 tadi dibagi dengan 10.000 ya. Nah, kenapa 10.000? Karena dari centimeter ke meter naik berapa tangga? 2 tangga. Satu tangga aja 100. Berarti kalau 2 tangga 10.000. Bagaimana caranya mengingatnya Ustadz? Masih ingat kan pelajaran kelas 7 dan pelajaran SD? Nah, jadi dari sentimeter ke meter itu kan 2 tangga. Satu tangga aja adalah berapa? 100. 2 tangga berapa? 10.000. Jadi nolnya tambahkan aja. 2 tangga berarti nolnya 4, ya kan?
Satu tangga kan naiknya tadi nolnya 2. Kalau dia pangkat 2, kalau dia berarti 2 tangga, berarti nolnya berapa? 2 tambah 2 4. Yang nolnya 4 angka berapa? 10.000. Nah, jadi 5.000 per 10.000. Yang di bawah nolnya berapa? 4. Yang di atas nolnya berapa? 3. Berarti kita habiskan 0,3 di atas, 0,3 di bawah kita habiskan, ya. Nah, tinggal 5 per 10. 5 per 10 itu sama dengan 0,5. Ya, nah Ustadz ya. Nah, jadi selanjutnya 1.000 ini dibagi dengan 0,5. Ya. Nah, berapa hasilnya? 2.000. Kok bisa Ustadz tiba-tiba 2.000? Nah, mungkin bagi yang sudah paham, alhamdulillah. Bagi yang belum paham untuk membagi-bagikan bilangan berkoma seperti ini, anak Ustadz harus bisa, ya, harus bisa anak Ustadz. Nah, mana ya? Bisa nggak kira-kira ini ya? Ustadz buat ya. Sepertinya nggak bisa anak Ustadz ya. Nah, jadi anak Ustadz 5 per 10 tadi ya, yang 0,5 ini sama dengan 5 per 10 ya. Nah, 5 dibagi 10 berapa? Ya, 0,5 benar. Jadi 1.000 dibagi 5 per 10. Nah, bagi ini bisa menjadi kali kan? Dalam matematika bisa. Dengan syarat yang sebelah kanan diapain? Dibalik ya, Masya Allah benar. Sehingga 1.000 dikali dengan tadi 5 per 10 menjadi 10 per 5. Jadi berapa? Iya, jadi 2.000. Nanti anak Ustaz cari ya secara manual bagaimana perhitungannya. Baiklah, bagian jawabannya. Mudah-mudahan anak Ustaz paham ya. Nah, baik. Pada hari ini adapun indikator, ada berapa menit lagi? Masih lama ya? Alhamdulillah. Masih lama anak Ustaz. Jadi kita masih banyak waktu untuk bersama kembali ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah anak Ustadz mengaplikasikan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa bejana berhubungan? Nanti Ustadz jelaskan sama-sama ya. Selanjutnya, hari ini kita akan mendeskripsikan bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari dan mendeskripsikan hukum Pascal dan hukum Archimedes melalui percobaan sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana anak Ustadz? Semangat ya belajar hari ini ya, insya Allah ya, semangat luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, pernah dengar istilah tekanan hidrostatik? Nah, hidro diambil dari kata artinya apa? Air ya. Statik berarti diam. Jadi tekanan air yang diam, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi tekanan pada zat-zat cair. Nah, pernahkah kalian menyelam di dalam air? Pernah? Pernah ya, apakah dia menyelam di dalam kolam renang atau menyelam di laut atau menyelam di sungai atau menyelam di ember masih bayi dulu ya kan? Nah, jadi apakah dada kalian terasa mendapatkan tekanan ketika menyelam? Pernah? Ya, bentuk benar ada tekanan dalam zat cair. Nah, jadi tekanan yang menekan dada kalian itu atau tekanan yang menekan dada kita akibat dari adanya apa? Adanya tekanan zat cair. Ternyata zat cair juga ada tekanan ya. Tidak hanya zat padat seperti pelajaran kita minggu lalu. Nah, jadi tekanan itu dinamakan dengan tekanan apa? Hidrostatik. Nah, itulah dia yang dinamakan dengan tekanan hidrostatik. Nah, selanjutnya nah Ustadz, dapat kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, bagus sekali ya. Tekanan hidrostatik adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Nah, ada rumus lagi Ustadz? Ada rumusnya ya. Luar biasa ya, menarik ya, ada rumus ya. Nah, jadi rumusnya adalah P sama dengan P juga anak Ustadz, karena kemarin kita bahas tekanan P juga kan, P sama dengan F dibagi A ya. Nah, ini P juga anak Ustadz, tekanan P juga lambangnya P sama dengan, ini seperti P nih, tapi bukan P anak Ustadz ya, ini rho, ini dibaca rho. Ini dia, lambang dari rho. Ya, bukan P nih. Jadi P sama dengan rho dikali dengan G dikali dengan H. Artinya tekanan itu berbanding lurus dengan ya massa jenis, gravitasi atau percepatan gravitasi dan kedalaman atau ketinggian H ya. Nah, jadi anak Ustadz harus lihat kembali makna lambang dari rumus tersebut ya, di mana P adalah tekanan hidrostatik sama satuannya juga Pascal ya. Boleh juga Newton per M pangkat 2, boleh PA itu Pascal, boleh. Nah,
Rho apa rho? Rho adalah massa jenis zat cair. Satuannya apa nah Ustadz? Kilogram per meter pangkat kilogram per meter pangkat 3. Masih ingat materi SD tentang debit volume? Masih ingat? Waktu masih ingat ya insyaallah ya, dimana Q sama dengan P per T. Nah, itu tentang debitnya. Tentang massa gimana? Kelas 7 ya. Nah, dimana M V sama dengan M per rho. Volume sama dengan massa dibagi dengan rho. Rho itu apa? Massa jenis. Berarti tentang rho sudah pernah kita bahas ya Ustadz ya di kelas 7 ya. Nah, baik. Jadi rho sama dengan massa jenis zat cair. Beda ya antara massa dengan massa jenis. Nah, ada kata jenisnya nih Ustaz. Jadi massa lambangnya M seperti soal sebelumnya. Sedangkan rho ini dibaca rho Ustaz ya. Rho itu adalah massa jenis, ada kata jenisnya. Ya, massa jenisnya. Nah, satuan juga beda. Kalau massa satuannya kilogram, massa jenis satuannya apa? Kilogram per meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, G adalah percepatan gravitasi, meter per sekon pangkat 2 ya. Nah, sedangkan H adalah kedalaman, satuannya apa Ustaz? Meter. Jadi kenapa meter? Karena dalam SSI ya. Pintar sekali Ustaz semua ya, Masya Allah. Nah, jadi ada alat ukur yang juga memang harus diketahui tentang hidrostatik ini. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya adalah alar Hartle ya. Seperti apa? Dan Ustaz bisa googling bentuknya seperti apa di internet. Alat ukur tekanan hidrostatik. Baik kan Ustaz? Contoh terapan tekanan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita lihat sama-sama ini bentuknya. Bentuk bangunan bendungan air selalu lebih besar bagian bawahnya. Ya. Nih lihat bendungannya kan. Kenapa lebih besar? Nah, hal ini untuk apa Ustaz? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Sehingga pondasi atau landasan pada ya bendungan ini harus kuat. Seperti itu juga Ustaz. Manusia itu imannya harus dikuatkan dengan pondasi agama yang baik. Nah, supaya kuat dalam menghadapi segala macam godaan setan yang terkutuk, ya kan? Sama seperti ini juga dalam kehidupan sehari-hari, realitasnya adalah ya bendungan itu kenapa pondasi bawahnya itu harus kuat? Ya, karena untuk menahan air pada bendungan. Nah, dari sini dapat kita ambil ibroh anak Ustaz ya, bahwasanya semenjak dini kenapa kita belajar agama? Ya, supaya ya iman kita kuat ya. Pondasi kita kuat, itu dia. Nah, terapan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, penyelam tradisional. Nah, penyelam tradisional ya, ini tradisionalnya Ustaz ini. Kita ganti A-nya ya, ini bukan tardi tapi tra ya. Berarti penyelam tradisional nggak pakai alat berarti Ustaz ya. Iya, berarti dia tradisional berarti masih tidak modern. Nah, penyelam tradisional pendengarnya sering rusak ya atau terganggu pendengarannya ini ya, pendengarannya. Kurang lagi nih saya buat hurufnya ya, pendengarannya. Nah, sering rusak atau terganggu akibat besarnya apa? Tekanan hidrostatik di dasar lautan. Ya, kecuali yang menggunakan alat ya Ustaz ya. Nah, jadi jika dia tidak menggunakan alat, semakin dalam kita menyelam maka semakin ya besar tekanannya. Ya, seperti itu ya Ustaz ya. Itulah contoh aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau bertanya Ustaz? Nah, jika nanti ingin bertanya, ya silakan bertanya melalui WhatsApp ataupun Google Classroom ya. Baik. Kita lanjutkan Ustaz ya. Nah, contoh soal ya. Nah, jadi contoh soal ini Ustaz perhatikan ya. Seekor ikan, nah perhatikan ini dalam akuarium sepertinya ya, berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Nah, dari kata kedalaman tadi anak Ustaz masih ingat ya rumus tekanan hidrostatis tadi ya, tekanan hidrostatis ya. Nah, berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut
tersebut jika diketahui rho air 1 gram ya per cm pangkat 3 dan G-nya gravitasi, percepatan gravitasi 980 cm per detik. Nah, kebetulan ini satuannya semuanya tidak dalam SI. Masih ingat Ustaz ya? Nah, ini sentimeter, ini gram ya. Apakah harus kita ubah Ustaz? Tunggu dulu. Jangan langsung diubah, tapi kita lihat dulu apa satuan yang diminta. Nah, ini dibuat dalam dyne ya, dalam dyne. Nah, jadi anak Ustadz, dyne itu satu lagi informasi untuk anak Ustadz juga satuan tekanan, tapi dia bukan dalam SI-nya. Kalau dalam SI-nya dia Pascal atau PA ya. Nah, dyne-nya ini sama-sama satuan juga tekanan, tetapi ya tidak dalam SI, sehingga kita tinggal langsung memasukkan angka-angkanya dalam rumus tadi. Apakah anak Ustadz masih ingat rumus tadi? Ya, bagus sekali masih ingat ya. Bagi yang belum ingat, ini ingat, ting, ini dia ya. P sama dengan rho kali G kali H. Ya anak Ustadz ya. Rho-nya berapa Ustadz? Nih rho-nya sudah ada. Rho airnya 1 gram per cm kubik. Kita masukkan saja. Dikali dengan G di sini 980 cm per detik ya. Nah, ini detiknya nggak perlu pangkat 2 nih Ustaz ya. Nah, kecuali memang nanti dikalikan detik dan detik. Nah, ini kita hapus saja. Nah, hanya berapa nah Ustaz ini? Hanya ini adalah kedalaman tadi ya, 20 cm. Kalikan saja, maka hasilnya nanti adalah 19.600 dyne. Ya, sangat mudah bukan? Sangat mudah, insya Allah ya. Jadi kesimpulannya nah Ustaz, ada 2 satuan yang kita ketahui hari ini untuk tekanan. Ada yang Pascal, ada yang dyne ya. Bagaimana yang Pascal dan dyne? Tadi sudah Ustaz sampaikan, tinggal antum simpulkan sendiri. Ada yang mau bertanya? Nanti bertanya ketika ya di Google Classroom. Berapa menit lagi Ustaz? Sudah boleh ya. Nah, baik Ustaz, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sebenarnya Ustaz mau lama-lama nih sama Ustaz semua ya, tapi ternyata waktu juga yang tidak memungkinkan ya Ustaz ya, sehingga ya kita nggak bisa lama-lama. Nah, jadi ada beberapa keadaan pada tekanan zat cair. Ini dia yang tadi Ustaz sampaikan di tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah bejana berhubungan. Nah, pada bejana berhubungan, permukaan zat cair selalu datar. Lihat ini. Ini bejana berhubungan artinya nah Ustaz, ini saling berhubungan ini. Seperti pipa, lebih kurang seperti itu. Dan bentuknya beda-beda. Ini bentuknya seperti persegi panjang. Ini zigzag, persegi panjang. Ini seperti gelas tabung ya. Seperti gelas ya. Nah, ini seperti seperti Erlenmeyer atau seperti bola. Ini ya sama di tabung persegi ataupun persegi panjang yang besar. Ketika ya pada bejana berhubungan, permukaan zat cair selalu datar walaupun bentuknya bejananya berbeda. Ini datar ya berbentuknya, nggak mereng-mereng kan Ustaz. Nah, ini dia. Adapun terapannya pada ceret misalnya salang ukur ya, selang ukur untuk tukang batu, konsep bejana berhubungan tidak berlaku bila ini dia diisi oleh zat cair yang berbeda. Misalnya zat cairnya misalnya diisi minyak, ada air, ada yang lain-lain ya. Yang kedua, tekanan pada bejana tidak sama, misalnya karena ditutup saat pengisian. Selanjutnya terdapat pipa kapiler ya. Nah, pada saat bejana berhubungan isi oleh zat yang berbeda, maka ya, permukaannya tidak akan datar. Permukaan yang tidak datar antara ujung yang satu dengan yang lainnya dimanfaatkan untuk mengukur massa jenis zat cair. Untuk membuktikan hal tersebut, ya, buatlah alat ukurnya terlebih dahulu dengan langkah-langkah pembuatan ya pada LKS. LKS kita yang mana ya? Kita lihat dulu. Nah jadi Ustaz, ini kira-kira untuk mengukur massa jenis zat cair berhubungan dengan prinsip bejana berhubungan ya. Nah, ini dia P1 sama dengan P2, rumusnya tadi apa?
sama ya, sama-sama rugi H ini yang 1 ini yang 2. Jadi yang sama nilainya apa? G kan nilainya sama-sama 10 ya. Jadi dia dihapus saja. Jadi R1 kali H1 sama dengan R2 kali H2. Nah, keterangannya ini masih yang sama anak Ustadz ya. Nah, hukum Pascal, masih ingat hukum Pascal? Ya, hukum Pascal kan tadi hubungannya dengan rumus awalnya itu F per A ya. Nah, di sini anak Ustadz rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Dimana ini ada berhubungannya. Ini F1 A1, ini A2, ini F2. Nah, ini rumusnya anak Ustadz tetap sama. F itu gaya, A-nya itu luas penampang. Tinggal masukkan nilai saja. Ini rumusnya diingat anak Ustadz ya. F1 per A1 dihafal ya. F2 per A2 ya. Nah, ini dia contohnya ya, anak Ustadz lihat ya. Sebuah pompa di hidrolik mempunyai luas penampang A ya, A ini ya, diberi gaya berarti A1 F1. Berapakah gaya yang dihasilkan? Berarti F2 dengan luas penampang A2 15. Masukkan nilai saja. Rumusnya F1 per A1 ini per Ustadz ya. Nah, ini kurang rapi nih. Nah, ini per ya, ini di atas lagi. Apa nih ya? Ini per ya, Ustadz ya, ini salah ya. Ini per ya. Jadi Ustadz jangan sampai salah. Masukkan nilainya F1 30 per 5, ini dia 30 per 5 sama dengan F2 per 15. Berarti 30 per 5 berapa? 30 per 5 itu 6 ya. Nah, 6. Nah, satuan harus diubah nah Ustadz ya nanti ya, satuan ya. Oh, ini nggak perlu diubah. Kebetulan ini sentimeter sama sentimeter pangkat 2-nya sudah habis. Bisa dihapus, jadi nggak usah diubah lagi. 30 bagi 5 6. 6 dikali 15 berapa? 90 ya. 6 ya. Nah, jadi F2 nilainya adalah 90 ya. Nah, Ustadz ya. Nah, ini terapan hukum Pascal ya. Ini nggak usah dulu, nanti insya Allah kalau udah masuk baru kita praktek ya. Nggak usah dulu. Nah, ini soal yang harus dikerjakan di rumah ya. Nah, jangan lupa kumpulkan di Google Classroom ya. Usahakan di Google Classroom nah, Ustadz ya. Nah, kalau belum bisa nanti Ustadz ajarin. Kalau nggak bisa juga nanti melalui WhatsApp ya. Baik, 4 soal ini Ustadz tunggu jawabannya ya. Nah, jangan lupa nanti Ustadz juga akan kirim PDF-nya ya. Dan jika ada yang kurang paham silakan ulangi lagi video ini dan buat ringkasan ataupun catatan pentingnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum paham silakan bertanya kepada temannya ataupun bertanya kepada guru ataupun kepada orang tuanya di rumah ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.